Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan apa yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang karya-karya ulama Nusantara, yang dalam kali ini yaitu bahasan ulama yang namanya adalah Kiai Haji Ahmad Maisur Sindi, yaitu ulama yang ada dari pesantren Agung Kepung Kediri seperti itu. Nah, kemarin sudah menjelaskan karya-karyanya, riwayat hidup beliau atau profil biografi beliau, dan juga saya sudah menyebutkan bahwa ada sekitar 15 karya beliau yang itu dalam bidang gramatikal, usul fikih, dan lain sebagainya. Nah, dalam video kali ini saya mengulas satu naskah kitabnya yang beliau tulis ketika menjadi pengasuh di pesantren Mahir Ariyat Ringin Agung Kepung Kediri itu. Ini kitabnya ya, ini kitab yang akan saya ulas. Judul kitab ini adalah Syair Perkolas. Nah, maksudnya apa? Nah, di pendahuluan nanti dijelaskan apa yang dimaksud syair perkolas itu apa, seperti itu. Nah, sebelum saya bahas mengenai isinya, kitab ini itu tidak tebal ya Sobat Klasik. Karya beliau yang ini itu sekitar ada 55 halaman. 55 halaman itu bersamaan dengan daftar isi yang ada di belakang seperti itu, sehingga kalau isinya saja, matanya atau isi pembahasannya itu sekitar ada 51 halaman. Nah, ini kitab Syair Perkolas tadi itu. Nah, tulisan ini, kitab ini itu ditulis dengan tulisan Arab Pegon bahasa Jawa ya, bahasa Jawa dengan tulisan Arab Pegon seperti itu, dan bentuknya adalah nadhoman, sehingga penjelasannya itu tidak penjelasan deskripsi, tapi penjelasannya itu dibentuk seperti nadhom atau apa ya, bisa disebut ya seperti puisi. Dalam pendidikan pesantren itu bentuknya itu disebut dengan nadhom seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini ya Sobat Klasik. Nah, baris-baris, satu baris, lalu ada satu baris itu ada dua kalimat yang dipisah dengan tanda bunga-bunga di tengahnya. Nah, ini salah satu ciri bentuk nadhoman dalam kitab-kitab pesantren seperti itu. Nah, dan sebagai informasi buat Sobat Klasik, dari 15 karya dari Kiai Maisur Sindi ini itu memang banyak yang berbentuk nadhom. Salah satunya kitab ini tentang syair perkolas ini. Nah, latar belakang kenapa kok berbentuk nadhoman? Nah, di pendahuluan itu disebutkan bahwa bentuk nadhoman ini itu untuk mempermudah. Dan karena apa? Karena dalam bentuk nadhoman biasanya itu dilantunkan dalam lagu, atau kalau dalam dunia pesantren itu dalam lagu-lagu seperti Bahar Towil, Bahar Rojas, Bahar Basit, dan sebagainya. Dan disebutkan setiap awal babnya itu selalu disebutkan bahwa membaca nadhom bab ini itu menggunakan bahar apa, seperti itu. Nah, contohnya ini ya, contohnya penyebutan bahar. Nah, ini tentang penjelasan mengenai sholat tarawih. Nah, dia Kiai Maisur ini menyebutkan bahwa membaca nadhom ini itu menggunakan bahar towil seperti itu. Nah, itu dijelaskan satu persatu, dan setiap nadhom, setiap bab atau subbab itu baharnya berbeda-beda. Masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan itu disebutkan latar belakang kenapa ditulisnya kitab Syair Perkolas ini. Nah, di awal itu penjelasan tentang pujian kepada Allah dan juga sholawat kepada Rasulullah seperti itu. Nah, ini
Ini bentuknya seperti ini pujiannya, yaitu muji ingsun marang Allah ing kawitan, muga sholawat salam maring nabi panutan. Nah itu contoh nadomnya itu kayak puisi ya, akhirnya itu ada dengan rima yang sama, tan dan juga tan akhirnya apa, kawitan, panutan seperti itu. Nah itu untuk mempermudah santri dalam menghafal dan memahami dari isi dari kitab ini seperti itu. Nah setelah melantunkan sholawat atau pujian kepada Allah dan Nabi, itu menjelaskan apa isi kitab ini. Nah ini seperti ini isinya, dituliskan oleh Kyai Maisore, itu nuli syair iki ngemut fasolatan lan sesucine lan akeh kawigatan. Nah syair iki arane perkolas dioyo Romo guru korupsi atau kang dipercaya. Nah ini dijelaskan bahwa syair perkolas ini adalah tentang cara praktis tata cara sholat. Nah beliau menjelaskan bahwa ini bisa disebut atau mengistilahkan untuk mengingatkan tentang korupsi dalam sholat, dan beliau menegaskan bahwa korupsi itu tidak hanya harta, tapi dalam keberagamaan, dalam tata cara sholat itu juga sering terjadi korupsi. Nah kitab ini itu fungsinya untuk mengingatkan itu, bahwa harus diperhatikan bagaimana agar sholat seorang muslim itu sah seperti itu, sehingga harus memahami tata cara, syarat, rukun dan lain sebagainya dalam sholat seperti itu. Misalkan ini tegese ditenani tandangi nganti wujud ing dalem mongso wong-wong sak enggon-enggon podo ngerumbuk korupsi arto. Nah ini maksudnya bahwa dia menjelaskan di mana-mana banyak bahas korupsi itu tentang harta, tapi belum ada orang yang bahas korupsi itu ada dalam dunia spiritual, tentang tata cara sholat itu juga banyak terjadi korupsi seperti itu. Nah itu latar belakang kitab ini ditulis untuk mengingatkan para santri bahwa korupsi itu, ketika bicara korupsi itu tidak hanya harta, tapi sholat, dalam sholat itu juga ada korupsi, sehingga buku ini untuk menjadi pegangan atau acuan agar tidak terjadi korupsi lagi dalam hal melaksanakan rukun Islam, yaitu sholat itu sendiri seperti itu. Nah setelah menjelaskan latar belakang, masuk ke bab-bab yang akan dibahas. Nah bab yang ada dalam pembahasan di kitab ini itu ada banyak ya, ada banyak pembahasan. Nah kalau saya lihat dari daftar isi itu ada sekitar 33 pembahasan. Ini termasuk daftar isi ya, 32, ada 32 pembahasan. Di antaranya itu tentang, pertama itu menjelaskan tentang bab air, kesucian air, bahwa air itu ada air mutlak, ada wiru mutlak seperti itu. Sebelum masuk ke tata cara sholat, beliau dulu menjelaskan bahwa sebelum sholat itu ya harus memahami yaitu aturannya kan sebelum sholat melakukan wudhu, dan wudhu itu bersinggungan dengan air. Nah sehingga perlu dulu mengetahui bagaimana penjelasan air yang suci itu seperti apa, seperti itu. Nah ini dijelaskan air bab banyu. Nah pertama itu bab banyu tahur lan banyu mutlak. Nah menjelaskan bagaimana air suci dan air yang disebut dengan air mutlak itu seperti apa. Nah ini penjelasannya sama seperti di beberapa kitab fikih yang lainnya ya, tentang bab air ini sama. Banyu mutlak sebab kecampuran ain kang suci, yaitu tentang air mutlak yang disebabkan oleh adanya percampuran sesuatu yang suci atau barang yang suci seperti itu. Nah gimana hukumnya ketika ada air yang itu kecampuran dengan benda-benda yang suci seperti itu. Nah ini dicontohkan ada contoh-contohnya, setiap subbab itu diberikan contohnya seperti itu. Contohnya di sini adalah bahwa ada air yang itu kecampuran godong, atau bahasa Indonesia adalah daun. Misalkan ada air di sumur ya, ada air sumur atau di
di kolam, ada air sumur atau kolam, nah itu kejatuhan daun. Nah ini bahasanya ngeraksane kaya godhong rutuh. Nah ini contohnya gimana hukumnya air itu yang kejatuhan daun. Ketika daun itu suci, ya air itu ya tetap suci, mutlak kesuciannya seperti itu. Nah ini dijelaskan satu persatu sehingga sangat detail gimana hukumnya air yang kejatuhan barang sedikit kecil seperti kayak daun itu, gimana hukumnya air itu digunakan untuk bersuci, untuk yang nantinya digunakan untuk wudhu dan sholat seperti itu. Nah itu bab berikutnya tentang bab najis. Gimana air yang najis itu diberikan dimaaf atau diberikan keringanan seperti itu. Dan ini menjelaskan tentang ukuran atau banyak dikitnya dari air itu. Nah itu dijelaskan satu persatu. Penjelasan selanjutnya masih ke subbab juga tentang bab air tadi. Bab air di subbab air mustakmal atau di sini disebut dengan faslun banyu mustakmal. Nah itu ada judulnya. Setiap pembahasan setiap subbab itu diberi judul. Nah baru setelah judul itu masuk ke bentuk nadhomnya. Nah ini nadhomnya seperti ini contohnya. Mustakmale banyu sesuci fardu ing wudu atus lan saking kutha wus pisahan. Hukume mustakmale banyu mau suci lan lamun tumika kasir mongko nyuciake liyan. Nah kolil saking campure tahur lan mustakmale tahur lamun tan uwah kirana kang bebedan. Nah ini modelnya seperti itu. Penjelasannya itu tidak narasi atau deskripsi tapi dengan bentuk nadhom. Nah ini menjelaskan tentang apa itu yang disebut dengan air mustakmal atau banyu mustakmal seperti itu. Nah ini masih bab tentang air itu ada sekitar berapa halaman ini? Bab air itu ada 5 halaman. Nah setelah bab air masuk ke bab najis. Nah, bab ain kang najis. Nah, bab benda sesuatu yang najis. Nah, ini dijelaskan dalam bentuk nadhom. Dan setiap penjelasan jika ada kata-kata yang itu perlu dijelaskan lebih detail, Kiai Maisur ini menjelaskan dalam bentuk footnote. Nah, sehingga modelnya itu penjelasannya setelah nadhom, kalau ada kata yang istilah yang perlu pemaparan panjang itu dijelaskan di bawah dalam bentuk footnote ya, bahasa dalam dunia akademik disebut dengan footnote, catatan bawah. Nah menariknya di catatan bawah ini tidak lagi menggunakan bahasa Jawa, tapi penjelasannya itu dengan bahasa Arab seperti itu ya, penjelasan dengan bahasa Arab. Contohnya ini. Nah ini dalam bab air mustakmal tadi, bab air mustakmal penjelasan tentang persane kurma. Nah, penjelasan gimana hukumnya yang air yang itu dari peresan kurma. Nah, ini dijelaskan ada angka 9. Nah, angka 9 dijelaskan di bawah di bagian catatan kaki itu ai al aswad wal ahmar wa la al abiyad. Nah, itu dijelaskan peresan kurma itu gimana maksudnya. Nah, itu dipaparkan di bawah seperti itu. Nah ini setelah bab air, lalu setelah bab air masuk ke bab najis. Dan ketika ada penjelasan yang lebih tambahan dari pemikiran beliau, itu beliau menjelaskan dengan bentuk judul tanbih atau tambahan atau tanbih, penjelasan lanjutan, yaitu itu ada penjelasan lanjutannya, sehingga tidak hanya nadhom yang itu penjelasan sebagaimana yang ada yang di fikih, tapi juga ide gagasan atau cara berpikir beliau juga masuk dalam kitab, dalam penulisan atau dalam nadhom di kitab ini seperti itu. Ini contohnya tanbih yang beliau paparkan mengenai bab ain kang najis, yaitu suci banyu putih hewan suci semono ogo suci andae yen tan rusak wahan. Rusake endo arti sekira ora netes. Nah, maksudnya adalah rusake endok atau telur. Terus maksudnya itu keluar anaknya dalam telur itu.
yen dingeremi yen rusak najis haram dipangan. Nah, ini contohnya tentang bab najis. Uga haram dipangan yen melarate pinangan, kaya andeke ula nadyan suci kahanan. Uga suci alaka mudha haram dipangan, nadyan saking belehan ingkang halal widungan. Ulu lan rambut kang tenterang asal sangkana, uga balung lan lulang hukum suci papadan. Haram rambut digawe nyambung rambut malahan, minal kabair laknate Allah tumekan. Nah, ini contoh-contoh bahwa tentang haram yang nadam yang terakhir saya baca barusan itu tentang haramnya menyambung rambut atau rambut tambahan, rambut palsu itu haram. Nah, dan dijelaskan bahwa nanti akan mendapatkan laknat dari Allah seperti itu. Nah, ini penjelasan tambahan setelah menjelaskan dengan tentang bab najis. Nah, baru ada penjelasan tambahan yang itu merupakan ide atau gagasan dari Kiai Maisur Shindi itu sendiri. Nah, tapi tidak semua bab itu ada penjelasan tambahan ya sobat kasih, hanya beberapa bab saja yang mungkin menurut Kiai Maisur perlu contoh lebih konkret lagi. Tadi itu kan contoh tentang menyambung rambut, lalu tentang telur yang diremi. Setelah bab najis masuk ke bab suci, tentang kesucian. Nah, ini lanjut, ini saya sebutkan beberapa babnya itu tentang bab najis, bab suci, lalu baru masuk ke bab syarat-syarat sholat. Nah, tentang harus memperhatikan syarat-syarat sholat itu apa yang perlu diperhatikan. Nah, babnya tentang sholawat, lalu setelah itu bab tentang sholawat maktubat 5 waktu. Terus ada tanbihnya tentang sholawat maktubat ini, ada tanbihnya atau penjelasan. Setelah itu membahas tentang sholat duha, sholat hari raya, sholat tarawih, terus ada tanbihnya tentang sholat sunnah tadi itu. Lalu juga tentang sholat tahajud, sholat witir, tahiyatul masjid, sholat tasbih, sholat hajat, istikharah. Lalu ada sholat hifdzul iman, tentang menjaga keimanan itu ini ada waktunya tersendiri menurut Maisur Shindi, yaitu pada waktu setelah sholat maghrib seperti itu, sholat maghrib, dan yaitu pada saat sholat rawatib itu adalah bagaimana cara menjaga keimanan. Terus penjelasan tentang sifat sholat, lalu ada penjelasan tambahan tentang lafadz maliki yaumiddin. Nah, tentang Malik itu apa? Ada penjelasan tambahan dari Kiai Maisur, yaitu ide atau gagasannya ini. Setelah itu tentang rukun sholat, terus tentang ab'ad sholat wa hayatiha, terus tentang ilangi maning akhir waktu lan jadwal, tentang waktu-waktu sholat, akhir waktu, awal waktu, ditutup itu, dan selesai daftar isi paling belakang. Nah, yang dimaksud dengan syair perkolas ini adalah kitab yang menjelaskan untuk mengingatkan para santri, karena menurut beberapa sumber bahwa kitab ini memang tujuan awalnya itu untuk pengajaran di pesantren di Ringin Agung itu sendiri, dan tujuannya untuk mempermudah, berbentuk nadhab untuk mempermudah, sehingga pembahasannya ya pembahasan yang sebagaimana yang ada dalam fikih tentang sholat ini ya, tentang persolatan seperti itu. Namun ini fokus hanya bab yang berkaitan tentang sholat, yaitu tidak terlepas dari air, najis, dan juga tata cara sholat, rukun sholat, sunnah yang dilakukan dalam sholat, dalam wudhu, seperti itu. Uniknya menggunakan bahasa Jawa, Arab, tulisan Arab Pekon dengan berbentuk nadhom. Nah, kalau ini sangat cocok ya untuk digunakan di pembelajaran di pesantren, yaitu ditujukan ke santri-santri awal ya, santri-santri yang baru, karena pembahasannya sederhana dan contoh-contohnya sangat dekat dengan lingkungan
kita, lingkungan masyarakat, yaitu tadi contohnya tentang telur yang diremi, contohnya lagi juga tentang fenomena orang menyambung rambut palsu, lalu juga tadi contohnya air, gimana hukumnya kalau itu ada air yang kejatuhan daun yang jatuh langsung dari pohonnya, itu seperti apa. Nah itu sehingga sangat mempermudah untuk dipahami tentang kasolatan ini, tentang atau korupsi dalam praktek sholat. Dan ini masih relevan untuk pembelajaran pesantren. Itu ulasan mengenai kitab Syair Perkorlas ini. Terima kasih, semoga memberikan manfaat bagi sobat klasik dan lebih menyadari bahwa masih banyak karya-karya ulama lokal itu yang perlu dilakukan kajian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.